Partner Sentral Bank dan kita sebut sebagai penarung masa-masa. Jadi ini dilaksanakan kembali sebuah tataran dunia baru dengan pemberian global equality maupun dari kuota baru maupun subsidi favorit dan di dunia, karena semuanya itu dilakukan dari awal hingga akhir melalui. Jadi ini juga untuk menyelesaikan semua persoalan global crisis terkait dengan negara yang gabung di dalam International Center for Settlement of Investment di Bank Dunia. Dan yang paling penting juga dalam beberapa hari kemarin kita juga sudah membayarkan kembali utang pemerintah Indonesia kepada Bank Dunia yang sebenarnya sudah mengatakan sampai depan itu ke bank kemerdekaan dengan seluruh jaminan standar cetak sah bayar mata uang dunia dan dalam tata acara pelaksanaan human obligation yang untuk diberikan kepada seluruh umat di lima benua, khususnya bangsa Indonesia yang kurang lebih mencapai 250 juta jiwa, itu juga akan diberikan. Dan juga terkait dengan pembayaran utang bagi Indonesia yang beberapa waktu lalu juga telah kita lakukan. Ini yang handicap Dan ini juga terkait dengan 157 negara dari 147 negara yang telah menandatangani di dalam International Center for Settlement of Investment Dispute Bank Dunia. Jadi kita akan mengundang mereka kembali ke Indonesia untuk diberikan kembali kuota baru sebagai akhirnya kembali kode order Jenewa 193 yang disebut dengan Garuda Indonesia Nangguti King Raja Wali Sakti Sport. Jadi kelahiran kita adalah untuk melaksanakan kembali sebuah korporat dan institusi dunia dalam rangka menjamin kembali terlaksananya dan terselesaikannya seluruh persoalan krisis global di dunia. Karena semua persoalan itu adalah one personal online now komersial. Dan pada saat itu dipegang oleh beliau yang mulia Bapak Soekarno. Jadi saya selaku generasi untuk melanjutkan kembali dari seluruh terah perjanjian sejarah dan seluruh terah peragaan perjanjian sejarah dunia dan untuk menjamin kembali terlaksanakannya bahwa beliau selaku penyambung lidah rakyat telah tersampaikan minimal kepada saya selaku rakyat dan untuk disampaikan kembali kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui human obligation. Jadi seluruh bank-bank sentral yang telah menggunakan seluruh aset ini bahwa otoritas veto Dewan Ikatan Dokumen Internasional meliputi infrastruktur the International Committee of 300, the International Organic Agency dan United Nations Organization. Dalam hal ini mereka telah mempertanggungjawabkan dengan certification 03-33902-2010 dari mulai British Royal Family Ratu Elizabeth hingga Vatikan telah menandatangani hal itu dan telah tersampaikan kepada saya akan sebuah surat untuk penelitian paten. Jadi seluruh keputusan tunggal ini akan berakibat kepada seluruh pemerintah khususnya Indonesia yang apabila di dalam hal ini tidak kooperatif dengan kita selaku rakyatnya, karena kita selaku pemegang kedaulatan tertinggi negara, selaku pemegang mandataris negara dan selaku juga penyambung lidah rakyat. Jadi dalam hal ini dan dalam beberapa hari ini jika terjadi di Indonesia sesuatu yang di luar pikiran rakyat Indonesia, apalagi di beberapa hari ini atau mungkin boleh sebut kemarin
itu juga ada beberapa sofos terkait dengan sebuah kekuatan militer, itu adalah saya akui, dan saya akan bertanggung jawab apapun itu yang dilakukan kepada kesatuan NATO, SATO, dan non-blok. Dan di dalam hal perintah itu diberikan kepada multinasional operation yang saya sebut sebagai The God Army maupun Imam Mahdi Army, atau lebih tepatnya Nur Ratu Adik Imam Mahdi Army. Mengingat apa? Jangan sampai bangsa Indonesia dengan komunitas masyarakat Islam yang lebih besar itu dipolitisir kembali untuk membela atas kepentingan hak satu dua orang yang selama ini tidak pernah perhatikan apa cerita rakyat. Jadi apabila memang mau melaksanakan bersama-sama, silakan. Kalau memang masih bisa dibela, saya selaku rakyat ini akan membela. Dan Ya, tantangan dinamika Pancasila yang sudah berlangsung itu adalah memerlukan infrastruktur yang ke depan. Apakah Bapak sudah mempersiapkan dari program-program ya, ke depan? dinamika perubahan ekonomi Pancasila kita sudah mempersiapkan seluruh infrastruktur ini di dalam 33 provinsi. Karena infrastruktur ini juga meliputi atas seluruh pembangunan-pembangunan yang dulu dilaksanakan dalam Orde Lama oleh Presiden Soekarno hingga hari ini. Kita juga melaksanakan dan merekrutmen kepada lembaga-lembaga di Indonesia dan juga lembaga-lembaga internasional, khususnya mulai dari NASA ini juga bagian daripada infrastruktur kita, yang artinya itu sangat siap untuk melaksanakan hal ini. Jadi infrastruktur khususnya di Indonesia di dalam pelaksanaan human obligation adalah melalui bank-bank yang sesungguhnya itu semua di bawah otorita veto Susindo Trust International Audit. Karena semua bank-bank itu dalam akar pendirian bank 12% itu jelas di bawah otorita veto Susindo Trust International Audit. Artinya apa? Susindo salah satunya adalah Bank Indonesia. Itu adalah di bawah kepemilikan Susindo, saya ulangi. Susindo, Swiss Indonesia. Jadi Dewan Ikatan Dokumen of Internasional selaku Board of Governor Bank Indonesia, semuanya di dalam otoritas tunggal. Jadi Bank Indonesia dalam hal ini sudah tidak memiliki lagi hak cetak standar sah bayar mata uang rupiah. Dan saya sampaikan pada hari ini bahwa mata uang rupiah sudah haram. Tolong diingat. Untuk disampaikan kepada MUI, kepada para umat Islam, saya sampaikan bahwa mata uang rupiah sudah haram hukumnya. Sejak tanggal 11 Maret 2011, saya sebut hal itu mungkin lebih baik dibanding saya sebut dari tanggal 11 Maret 2006. Ya, tujuan proklamasi sekarang untuk kedepannya dengan Susindo maksud dan tujuan apa Pak? Tujuan daripada aklamasi ini adalah untuk menyatakan kembali bahwa kita ada, bahwa keluarga kerajaan dan negara itu satu adanya. Kita bukan pengkhianat negara, kita bukan pengkhianat bangsa. Itu yang wajib dipahami. Makanya kepada seluruh badan aparatur pendiri negara maupun para pelaksana badan aparatur negara, termasuk kepada TNI dan Polri, untuk kembali kepada badan induk negara, mengingat bahwa seluruh konspirasi kejahatan intelektual hukum di Indonesia telah terjadi di seluruh lini institusi. Corruption, the most corruption di Indonesia pusatnya, dan telah banyak beredarnya 70 juta triliun IDR itu pun telah ditemukan. Kenapa? Dan siapa yang bertanggung jawab itu? Jadi ketika hal ini tidak terjadi, kerjasama yang baik antara pemerintah dengan kita selaku rakyat dan selaku badan otorita veto lembaga pendiri negara, karena kita juga di dalam hal ini selaku recycle the President United Nations Organization, dalam hal ini adalah kita hadir kembali dengan kode Garuda Indonesia Nangoti The King Raja Wali Sakti is born. Maka dalam hal ini saya juga sampaikan kepada Sekjen BBB, khususnya Ban Ki-moon beserta tim, juga kepada Pentagon 1 USA, untuk melaksanakan kembali mengawal terjadinya billion-billion atau emas kancana rumput Indonesia dengan cara apapun, prosedural, konvensional, diplomatik. Dan saya sampaikan kepada rakyat Indonesia khususnya, jadi ini adalah sebuah resolusi revolusi total untuk tata penyelenggaraan pemerintahan negara dunia
Jadi kami di sini juga berdiri dalam status hukum internasional Indonesia dan juga dalam otoritas veto nasional Indonesia karena kami selaku pemegang sertifikat negara. Sertifikat negara itu berdiri 4 tatanan dunia. Dimulai dari pertambangan, perkebunan, ketiga itu pertanian dan perhubungan. Jadi apabila mereka juga masih menyangka bahwa kita adalah bagian daripada teroris, mari kita buktikan. Di manakah sertifikat negara? Apakah Presiden Republik Indonesia sekarang melakukan hal itu? Apakah DPR, MPR tahu akan hal itu? Jadi di mana seorang Presiden Republik Indonesia tidak pernah mengenal hal ini, bahkan mengerti jadi tangis bangsa sendiri. Jadi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saya berharap semoga mata hatinya dibuka, semoga tidak berpikir tentang sebuah partai yang tumbuh seperti jamur di siang bolong. Semoga intelektual dan kematangan dan cara berpikir sebagai seorang pemimpin negeri ini yang besar setidaknya seperempat dari apa yang pernah dipikirkan beliau Bapak Insinyur Soekarno sebagai presidennya. Oke, pencapaian akhir yang ingin dicapai sendiri dari lembaga ini seperti apa, Pak? Rakyat adil makmur. Jadi untuk menjadikan rakyat adil makmur cukup dalam waktu 3 bulan. Semua adil makmur. Caranya? Caranya human obligation. Mungkin bisa dijabarkan seperti apa? Human obligation adalah hak yang wajib diterima oleh seluruh rakyat Indonesia dengan cara nanti penukaran setiap KTP melalui bank-bank terdekat dalam bentuk ATM. Karena itu sebagai modal atas dilahirkannya rakyat di dunia ini yang disebut mungkin lebih tepatnya itulah yang disebut hak asasi manusia yang harus diberikan. Jadi hak asasi manusia itu adalah salah satunya itu. Jika partai juga diberikan modal, kenapa rakyat tidak pernah diberikan modal? Kenapa hanya para konglomerat? Bahkan di Cirebon sendiri yang namanya tol itu berdiri. Itu juga bagian daripada konglomerat. Tapi kenapa ketika mereka di awal pembayaran pertama itu juga tidak mampu membayar? Tapi kenapa kemudian itu dialihkan dari bank-bank itu selaku penyerta modal? Di salah satu bank aja itu sampai 1,7 triliun. Jadi mari saya mengajak semuanya. Jadi ini revolusi. Revolusi akan terus mengalir dan terus ada. Jadi kami dengan kekuatan penuh full power menghadapi apapun itu pemerintah. Jadi jangan salahkan kami. Kenapa? Lembaga setingkat presiden Dewan Pertimbangan Agung telah dibubarkan. Kenapa tidak ada yang berteriak? Dan lembaga Presiden Republik Indonesia adalah lembaga setingkat DPA. Apa salahnya ketika itu saya bubarkan? Ketika saya membawa sebuah legalitas hukum yang jelas tentang kepemilikan sertifikat negara. Jadi siapa dan siapa yang legal dalam hal ini? Maka di dalam koridor ini kita dengan cara baik-baik maupun dengan cara apapun mengambil kembali atas negara ini sesuai pembayaran utang Republik Indonesia yang telah kami kirimkan kepada Bank Dunia. Karena kita selaku the new owner Union Bank of Switzerland yang dalam hal ini akan kita berikan nama kembali sebagai Union Bank of Switzerland dengan penggantian logo baru selaku owner Bank Dunia, Federal Reserve dan Bank Indonesia. Jadi kami induk army, induk bank, induk negara dalam hal ini dan dalam kapasitas prosedural konstitusional diplomatik. Selama ini hutang-hutang pemerintah Indonesia sudah dibayar, sikap-sikap dari pemerintah kita gimana, Pak? Pada tahun 2006 saya tidak akan mengekspos hal itu, tapi setidaknya walaupun itu pernah kami lakukan melalui P1, melalui Presiden Direktur AAE, saya hanya mendapatkan sehelo dari Menteri Sekretaris Negara pada saat itu dari tim mereka, dan mereka pun tidak berani menyebutkan, mereka hanya menanyakan dokumen apa yang harus kami siapkan, Pak. Kami tidak perlu dokumen, yang perlu silakan datang. Saya generasi baru, saya bukan orde lama maupun orde baru. Saya generasi baru, itu cukup untuk dijelaskan. Harapan-harapan ke depan, Bapak antara detik-detik proklamasi dan aklamasi gimana? Harapan-harapan ke depan? Harapan saya jelas menjadikan Indonesia maju suara dunia. Dengan atau tanpa kecuali pemerintah. Dengan atau tanpa pemerintah saat ini. Jadi pemerintah saat ini semua dalam status hukum International Fund of Crime. Ingat itu. Seluruh aset warehouse yang dipermainkan selama ini meliputi kolateral dan cash kolateral semuanya dalam status hukum internasional dan dalam hak penuh otoritas veto
Subsidio World Trust International Profit ini diketahui oleh seluruh institusi dunia termasuk 12 portal dunia. Jadi apapun sikap Billion Bank Ratu Mas Kencanaro bersama Albus Raider Task Force tetap akan melakukan misi Tuhan ini. Ini selaku Badan Induk Perbaikan Perseorangan adalah Badan Induk Ratu Adil Imam Mahdi. Tentang penunjukan Cirebon sebagai tempat deklarasi itu sendiri, Pak. Cirebon sebagai tempat deklarasi ini tidak lain terkait karena adanya historical sejarah, karena sudah ketentuan dari Sang Maha Pencipta. Kalau itu tadi itu juga tidak lepas dari adanya sejarah Pajajaran dan Majapahit. Ini juga bagian daripada putusan Penataran Agung yang khususnya ada di Blitar terkait dengan Sunyaragi, Mandala, Giri, Saradil. Jadi ini ada yang tersirat dan tersurat ini menjadi satu karena ini merupakan revolusi 3 dimensi alam, dari alam esa, alam semesta, dan alam pramuga. Semuanya untuk duduk di dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika. Kami hadir untuk damai. Cukup.